Shalom, sidang jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Ya Allah yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah persekutuan yang kami lakukan di malam hari ini, kami rindu untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Engkau sertai kami ya Tuhan, Engkau berikan kami roh hikmat-Mu, sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan memahami akan firman-Mu. Berkati hamba-Mu ini yang akan menyatakan kebenaran firman-Mu. Engkau memampukan hamba-Mu untuk menyatakan firman-Mu di malam hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan di malam hari ini terambil di dalam kitab Yohanes pasal 17 ayat 9 sampai dengan 19. Yang begini bunyi firman Tuhan. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sidang jemaat yang terkasih, Shalom. Di malam hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema Tuhan Yesus juga mendoakan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mungkin kita pernah mendengar sebuah pepatah yang berbunyi, kasih anak sepanjang galah, kasih ibu sepanjang jalan. Kalau kita merenungkan pepatah yang berbunyi ini, kasih anak sepanjang galah dan kasih ibu sepanjang jalan. Jadi kita misalnya mengalami sesuatu di dalam kehidupan kita, kita tidak tahu ternyata ada sebuah kontak batin dengan orang tua, khususnya ibu. Mungkin ibu merasakan sesuatu, dan ketika kita ditelepon, ketika kita ditanya, dan kita merasakan ada sesuatu sedang mengalami misalnya flu, batuk, dan lain sebagainya, kita akan berpikir, kenapa ibu kok bisa tahu saya mengalami sesuatu hal itu di dalam kehidupan saya. Jadi itulah ada sebuah kontak batin yang luar biasa. Bahkan dikatakan tadi, kasih ibu sepanjang jalan. Setiap waktu, setiap saat,
orang tua kita pasti senantiasa mendoakan kita. Dalam setiap doanya, mereka selalu menyelipkan nama kita, sehingga kita pun senantiasa selalu didoakan di tengah-tengah doa yang mereka panjatkan. Kita saja dengan orang tua memiliki hubungan yang begitu kuat, apalagi antara Yesus dan para murid pada saat itu. Yesus dalam kondisi mempersiapkan perpisahan dengan para murid. Wajar rasanya jikalau seorang guru yang hendak berpisah dengan murid melakukan sesuatu untuk murid-muridnya. Setelah dia berdoa kepada Bapa mengenai ketaatan dan seluruh tugas pelayanan yang dilakukannya dalam ketaatan dan kesetiaan, batinnya kemudian tergerak oleh belas kasihan, di mana Yesus sendiri berdoa buat para murid. Dia mendoakan para murid kepada Bapa yang ada di surga. Itulah yang dilakukan oleh Yesus di dalam kehidupannya, sesuai dengan bacaan kita di malam hari ini. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepada aku, sebab mereka adalah milik-Mu. Yesus sendiri sadar bahwa murid-muridnya adalah milik Allah juga, milik Allah yang diberikan Allah kepada Yesus pada saat itu. Dan dia berkata, aku berdoa untuk mereka. Kalau kita menarik di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, apa yang dilakukan Yesus pada saat itu, di mana dia mendoakan murid-murid, Yesus juga melakukan hal itu bagi kita sebagai orang percaya. Yesus juga mendoakan kita. Ini adalah sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu. Manusia mendoakan manusia itu hal yang biasa. Tapi kasih Tuhan amat besar, karena Dia mau mengingat kita setiap saat, bahkan juga berdoa bagi kita. Jadi kasih Allah itu ibaratnya sebagai seorang ibu sepanjang jalan. Setiap waktu, setiap saat Dia nyatakan di dalam kehidupan kita. Bahkan Dia juga berdoa bagi kita sebagai orang percaya. Sudahkah kita merasakan, mengalami kasih Tuhan di dalam kehidupan kita? Sudahkah kita melakukan apa yang diteladankan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita? Seperti yang dilakukan oleh Yesus ketika itu, di mana Ia mendoakan para murid kepada Bapa di surga. Dia juga mendoakan kita sebagai orang percaya. Kita bisa melihat, Bapak Ibu, hanya orang yang mencintai orang lain yang mampu berdoa bagi sesama. Contohnya begini, kalau kita punya rasa dendam dengan orang yang telah menyakiti kita, orang yang telah memfitnah kita, apakah kita mampu untuk melakukan seperti yang dilakukan oleh Yesus? Apakah kita mampu mendoakan orang yang telah menyakiti kita di dalam kehidupan kita? Apakah kita mampu mendoakan orang yang telah mengecewakan kehidupan kita? Kayaknya susah kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita, tapi itulah yang harus kita lakukan. Mendoakan mereka.
samping kita mengampuni terhadap apa yang mereka lakukan di dalam kehidupan kita, yang sering kita lakukan adalah ketika kita merasa dekat dengan orang itu, ketika kita memiliki hubungan relasi yang baik dengan orang itu, baru kita rasanya bisa mendoakan orang itu. Tetapi ketika ada orang yang melakukan kesalahan bagi kita, sulit rasanya kita melakukan hal tersebut di dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam doanya, Yesus meminta agar kita tidak diambil dari dunia yang jahat dan penuh pencobaan ini. Dia meminta kepada Bapa di surga, janganlah kiranya engkau mengambil kita ini, walaupun kita berada di dalam dunia yang jahat dan penuh pencobaan ini. Karena seperti yang dikatakan oleh Yesus, engkau telah memberikannya kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Di sini kita meyakini, kita percaya, kita ini adalah umat surgawi, milik Allah yang dikuduskan dan dipilih untuk menjadi warga kerajaan Allah. Namun demikian, Yesus ingin agar Bapa menolong kita melakukan banyak tugas di dunia ini, dan terutama melindungi kita dari yang jahat. Sungguh luar biasa kasih Allah di tengah-tengah kehidupan kita, di mana Yesus sendiri memohon kepada Bapa di surga untuk senantiasa melindungi kita dari yang jahat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ini adalah hal yang luar biasa. Permohonan doa yang luar biasa yang dinyatakan oleh Yesus kepada Bapa di surga. Dia baik, sangat baik bagi kita sebagai orang yang berdosa. Bagi para murid pada saat itu, di mana para murid yang senantiasa mengikut Yesus, yang juga tidak dihindarkan bisa terjerumus ke dalam kesalahan dan dosa. Makanya Yesus meminta kepada Bapa untuk menolong dan melindungi mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, coba kita renungkan firman ini di dalam kehidupan kita. Yesus sendiri berdoa bagi para murid, karena kita tahu Yesus memiliki kedekatan yang luar biasa kepada murid pada saat itu. Dan ketika dia akan meninggalkan para murid, dia juga berdoa, mendoakan para murid supaya mereka tetap dilindungi, supaya mereka tetap ditolong oleh Bapa di surga ketika ia akan meninggalkan para murid. Demikian juga halnya dengan kita. Kita ini adalah bagian dari murid-murid Allah. Kita ini adalah bagian dari kerajaan Allah, umat kepunyaannya. Kita juga sadar bahwa kita tidak bisa jauh dari Tuhan. Kita juga bisa terjebak dan terjerumus di dalam jurang dosa, karena kita berada di dalam lingkungan, situasi di tengah-tengah dunia ini yang menawarkan begitu banyak hal yang mungkin dapat menjerumuskan kita
kepada hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah, pada hal yang jahat. Oleh karena itu, doa yang dipanjatkan oleh Yesus kepada Bapa di surga itu juga berlaku bagi kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Di mana dikatakan firman yang telah menjadi daging, yaitu Yesus Kristus. Hanya melalui Yesus kita mengenal Allah dan firman-Nya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu menjadi manusia. Dan firman itu adalah Yesus Kristus. Kita yang percaya kepadanya, kita yang mengetahui teladan-teladannya, kita diingatkan kembali untuk senantiasa melaksanakan teladannya. Teladan yang Tuhan nyatakan pada saat ini adalah Dia mendoakan murid-murid pada saat itu. Kita pun diingatkan kembali untuk mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita, untuk mendoakan orang-orang yang melakukan kesalahan di dalam kehidupan kita. Tanggalkan, lepaskan semua kebencian, lepaskan semua dendam di dalam kehidupan kita. Doakan mereka, serahkan mereka kepada Tuhan, sebab Dia yang akan menyertai, memberkati kehidupan kita, dan kita pun boleh dapat menjadi berkat bagi sesama kita. Saya yakin, saya percaya kita mau senantiasa mendoakan orang-orang di sekitar kita. Kita senantiasa mau menyerahkan mereka kepada Tuhan Bapa di surga, karena mereka adalah juga bagian dari ciptaan Allah. Karena kita yakin, kita percaya Bapa di surga yang menciptakan kita semua, Bapa di surga yang juga akan menolong dan melindungi kita dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Nyatakanlah ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Lakukanlah teladan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yakinlah Tuhan menolong kita, Tuhan melindungi kita, dan Tuhan memampukan kita untuk menyatakan teladan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama-sama akan menaikkan doa syafaat kita. Ya Allah, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan buat firman yang Kau nyatakan bagi kami pada saat ini. Engkau sendiri melalui Yesus Kristus mendoakan murid-murid ketika Ia mau meninggalkan murid-murid pada saat itu. Kami yakin doa itu juga berlaku bagi kita, bagi kami yang percaya kepada-Mu ya Tuhan, di mana Engkau menolong, melindungi, memampukan kami untuk melaksanakan segala teladan-teladan-Mu dalam kehidupan kami. Terlebih lagi kami boleh senantiasa mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kami, mendoakan orang-orang yang membenci kami, yang pernah menyakiti kami. Kami menyerahkan itu ke dalam tangan kasih. Engkau menyertai mereka, Engkau memberkati kehidupan mereka, sehingga mereka juga terberkati di dalam kehidupan mereka melalui kami,
melalui teladan-teladan yang telah kami lakukan di dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu yang percaya kepada-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami, di malam hari ini kami berdoa buat jemaat-Mu, Jemaat Surya Buana. Engkau berkati kehidupan keluarga kami masing-masing ya Tuhan. Campur tangan-Mu nyata, pertolongan-Mu, perlindungan-Mu senantiasa Engkau nyatakan di setiap kehidupan kami. Terbukti sampai pada saat ini Engkau tetap memberi kami napas kehidupan. Engkau tetap memampukan kami untuk melaksanakan segala aktivitas kami. Dan terlebih lagi kami menikmati setiap berkat-berkat yang Engkau berikan di masing-masing kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa buat saudara-saudari kami yang mengalami kelemahan tubuh, yang menderita sakit penyakit. Kami berdoa buat mereka ya Tuhan. Kiranya Engkau menurunkan kuasa-Mu, menjamah sakit penyakit yang mereka rasakan di dalam kehidupan mereka. Apapun itu, Engkau jamah ya Tuhan. Engkau berikan pemulihan, berikan kesehatan yang sempurna di dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa bagi korban bencana alam ya Tuhan. Engkau tahu situasi, kondisi saudara-saudari kami yang ada di NTT dalam situasi bencana yang mereka alami ya Tuhan. Lingkupi mereka, naungi mereka ya Tuhan. Tetap berikan ketegaran, tetap kuatkan mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap kuat di dalam boleh dapat menjalani kehidupan mereka. Bahkan Engkau sendiri ya Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap berkat-Mu, menyalurkan segala kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan dan perlukan di dalam kehidupan mereka. Kami yakin ya Tuhan, tiada yang mustahil dalam-Mu. Engkau menyertai mereka, karena Engkau senantiasa ada, senantiasa menyertai. Bahkan kasih-Mu tiada berkesudahan di setiap kehidupan mereka. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa buat pergumulan-pergumulan pribadi lepas pribadi kami. Engkau sertai kami, Engkau beri kami kekuatan, Engkau tetap tegarkan kami ya Tuhan, sehingga kami boleh dapat menjalani dan melewati setiap pergumulan dan persoalan hidup kami ini. Karena kami yakin Engkau ada di dalam kehidupan kami. Engkau sendiri ya Tuhan yang campur tangan. Engkau sendiri ya Tuhan yang memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, inilah seru dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.